setiap sel makhluk hidup, ada bagian penting yang disebut sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi seperti rangka atau tulang pada tubuh kita. Ia menyusun bagian dalam sel supaya berbentuk tetap, tidak mudah berubah, dan juga membantu sel bergerak. Nah, selanjutnya itu ada komponen dan struktur sitoskeleton. Yang pertama itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk seperti pipa berongga dengan ukuran diameter 25 nanometer. Serabut ini terbuat dari protein tubulin. Fungsinya adalah untuk membantu pembelahan sel, menggerakkan organel, dan membentuk sila serta flagela yang membantu sel bergerak. Nah, yang kedua itu ada filamen intermediate. Ukurannya sedang, yaitu sekitar 10 nanometer. Serabut ini berfungsi untuk menjaga kekuatan dan kestabilan sel, supaya sel tidak mudah rusak atau robek, terutama pada jaringan yang sering mengalami tekanan seperti kulit. Nah, yang ketiga itu ada mikrofilamen atau filamen aktin. Ini disebut serabut yang paling kecil, diameternya hanya sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen terbuat dari protein aktin dan berfungsi membantu pergerakan sel, misalnya pada saat sel otot berkontraksi atau saat amuba bergerak. Ketiga jenis serabut ini saling berhubungan membentuk jaringan halus yang disebut mikrotrabekula yang membantu menahan organel di tempatnya. Jadi, walaupun ukurannya sangat kecil, peranannya sangat besar untuk menjaga kehidupan sel. Selanjutnya yaitu bentuk dan fungsi tiap jenis sitoskeleton. Nah, yang pertama itu ada aktin filamen atau mikrofilamen. Serabut ini tersusun dari bola-bola kecil protein aktin yang saling terhubung membentuk rantai. Mikrofilamen berfungsi untuk menggerakkan sel dan mengubah bentuknya. Contohnya bisa dilihat pada sel alga cara yang memiliki aliran sitoplasma karena bantuan mikrofilamen. Nah, di bagian tengah ini ada intermediate filamen atau filamen intermediate. Serabut ini bentuknya seperti tali pilin yang kuat. Fungsinya memberi kekuatan mekanik pada sel agar tidak mudah robek. Contohnya bisa kita lihat pada bulu burung merak yang kuat dan lentur, menggambarkan peran filamen ini. Nah, di bagian bawah ini ada mikrotubul atau mikrotubulus. Bentuknya seperti tabung pipa yang tersusun dari protein tubulin. Mikrotubulus berfungsi dalam pembelahan sel, pengaturan posisi organel, serta pembentukan sila atau flagela. Contohnya, bunglon dapat menggerakkan dan mengubah warna kulitnya karena mikrotubulus membantu perpindahan pigmen di dalam sel. Nah, di sini ada fungsi sitoskeleton. Yang pertama itu memberi bentuk pada sel. Seperti kerangka di dalam sel, serabut sitoskeleton membentuk sel. Nah, sitoskeleton seperti pondasi yang menjaga sel tetap pada bentuknya. Nah, yang kedua yaitu ada gerakan sel. Sitoskeleton itu dinamis atau bisa berubah. Perubahan ini bikin sel bisa bergerak. Nah, sitoskeleton memungkinkan sel untuk bergerak dan berubah bentuk sesuai kebutuhan.